Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Amiratul Bariza dari Tadris Bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh suatu kelompok manusia untuk berinteraksi dan menyampaikan pesan. Bahasa dapat berupa sistem simbol, kata-kata, dan aturan tata bahasa yang digunakan untuk menyampaikan makna. Bahasa juga dapat mencakup aspek suara, tulisan, gerakan tubuh, dan bahkan bahasa isyarat. Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Jacobson membagi fungsi bahasa atas 6 macam, yakni fungsi emotif, konatif, referensial, puitik, fotik, dan metalingual. Fungsi emotif digunakan apabila kita mengungkapkan rasa gembira, kesal, sedih, dan sebagainya. Jika kita membicarakan suatu permasalahan dengan topik tertentu, maka hal tersebut termasuk dalam fungsi referensial. Jika kita menyampaikan suatu amanat atau pesan tertentu adalah fungsi puitik. Selanjutnya, apabila hanya sekedar ingin mengadakan kontak dengan orang lain adalah fungsi fatik. Apabila kita berbicara masalah bahasa dengan menggunakan bahasa tertentu, maka fungsi bahasa di situ adalah metalingual. Selanjutnya, apabila kita berbicara atau berbahasa dengan tumpuan pada tutur lawan, misalnya agar lawan bicara kita bersikap atau berbuat suatu, maka fungsi bahasa tersebut adalah konatif. Hakikat bahasa. 1. Bahasa sebagai sistem. Kata sistem sudah biasa digunakan dalam kegiatan sehari-hari dengan makna cara atau aturan. Tapi dalam kaitan dengan keilmuan, sistem berarti susunan teratur berpola yang berbentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. 2. Bahasa sebagai lambang. Kata lambang sering dipadankan dengan kata simbol dengan pengertian yang sama. Lambang dikaji orang dengan kegiatan ilmiah dengan bidang kajian yang disebut ilmu semiotika atau semiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan manusia termasuk bahasa. 3. Bahasa adalah bunyi. Sistem bahasa itu bisa berupa lambang yang wujudnya berupa bunyi. Kata bunyi sering suka dibedakan dengan kata suara. Secara teknik, menurut Krida Laksana, bunyi adalah kesan dari pusat saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan-perubahan dalam tekanan udara. 4. Bahasa itu bermakna. Bahasa itu adalah sistem lambang yang berwujud bunyi, maka tentu ada yang dilambangkan. Yang dilambangkan itu adalah suatu pengertian, konsep, ide, atau pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi. 5. Bahasa itu arbitrer. Kata arbitrer bisa diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, mana suka. Yang dimaksud dengan istilah arbitrer itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. 6. Bahasa itu unik. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Bahasa dikatakan unik yang artinya setiap bahasa memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Bahasa itu dinamis. Bahasa adalah satu-satunya milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Karena keterikatan dan keterkaitan bahasa itu dengan manusia, sedangkan dalam kehidupannya di dalam bermasyarakat, kegiatan manusia itu tidak tetap dan selalu berubah. Maka bahasa itu juga menjadi ikut berubah, menjadi tidak tetap dan tidak statis. 8. Bahasa itu konvensional. Meskipun hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan bersifat arbitrer, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. 9. Bahasa itu produktif. Kata produktif adalah bentuk adjektif dari kata benda produksi. Arti produktif adalah banyak menghasilkan atau lebih tepat terus-menerus menghasilkan. Bahasa itu universal. Bahasa bersifat universal artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Ciri-ciri yang universal ini tentunya merupakan unsur bahasa yang paling umum, yang bisa dikaitkan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat bahasa lain. 11. Bahasa itu bervariasi. Anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai orang dengan berbagai status sosial dan berbagai latar belakang budaya yang tidak sama.
12. Bahasa itu manusiawi. Alat komunikasi manusia yang namanya bahasa adalah bersifat manusiawi, dalam arti hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Alat komunikasi binatang bersifat terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.